Coba deh, lihat furnitur di sekitar Anda sekarang. Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin meja atau rak buku itu bisa kokoh berdiri? Nah, di balik itu semua ada perekat, ada lem. Tapi, perekat yang biasa kita pakai itu ternyata punya sisi gelapnya loh. Hari ini kita bakal bongkar sebuah terobosan ilmiah yang menjanjikan cara yang jauh lebih aman dan ramah lingkungan untuk membangun dunia kita. Oke, ayo kita lihat lebih dekat. Sebagian besar produk kayu yang kita gunakan sehari-hari, kayak papan partikel buat lemari atau meja, itu kan aslinya dari serpihan-serpihan kayu. Nah, yang bikin serpihan itu nyatu dan jadi kuat, ya perekat. Bisa dibilang, lem ini pahlawan tak dikenal di dunia furnitur. Tapi pertanyaannya, pahlawan ini dibuat dari apa sih? Dan ini, teman-teman, pertanyaan yang penting banget. Kenapa? Karena jawabannya ternyata bisa jadi masalah besar, baik buat kesehatan kita maupun buat bumi. Dan inilah dia penjahat dalam cerita kita, resin berbasis formaldehida. Udah bertahun-tahun bahan ini jadi andalan industri. Kenapa? Ya karena murah dan kuat banget. Tapi, kehebatannya ini datang dengan harga yang harus kita bayar. Masalah utamanya ada dua. Pertama, lem jenis ini tuh melepaskan gas formaldehida. Ini racun loh, dan bahaya banget buat kualitas udara yang kita hirup di dalam rumah. Kedua, bikinnya itu pakai minyak bumi. Udah jelas kan, itu sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Jadi, kita butuh solusi lain yang lebih baik. Nah, dari sinilah perburuan dimulai. Para ilmuwan mulai cari-cari pengganti dari alam. Sesuatu yang pastinya berkelanjutan, nggak beracun, dan tetap kuat dong. Mereka pun melirik ke kekayaan hayati yang melimpah di planet kita. Akhirnya, muncullah dua calon pahlawan utama. Ada lignin, ini bagian dari kayu yang jumlahnya melimpah ruah, dan ada pati, ya kayak pati jagung atau singkong gitu, yang murah dan banyak juga. Keduanya kelihatan menjanjikan. Tapi, ternyata mereka punya kelemahan. Lignin itu strukturnya rumit banget dan malas bereaksi, jadi susah dipakai langsung. Pati juga sama, reaktivitasnya rendah. Jadi mereka ini ibarat pahlawan super yang punya kelemahan fatal. Kutipan dari penelitian ini ngejelasin masalahnya dengan pas banget. Intinya gini, alam emang udah ngasih kita bahan-bahan yang luar biasa. Tapi kita nggak bisa asal campur-campur aja terus berharap jadi lem super. Nggak bisa. Perlu ada sentuhan jenius dari para ahli kimia buat ngebuka potensi asli mereka. Nah, disinilah bagian kerennya. Para ilmuwan ini nggak nyerah gitu aja, justru sebaliknya. Mereka nemuin cara buat nge-charge bahan-bahan alami ini secara kimiawi. Mereka mengubah kelemahan jadi kekuatan. Keren kan? Prosesnya jenius banget. Ada 3 langkah. Pertama, patinya dioksidasi. Anggap aja ini kayak dibangunin, biar molekulnya jadi lebih aktif dan gampang bereaksi. Kedua, struktur lignin yang ribet tadi dibongkar, biar kekuatan rekatnya keluar. Dan ketiga, mereka pakai urea, bahan yang murah meriah tapi efektif, buat nyatuin dua bahan yang udah di-upgrade tadi. Oke, sekarang lihat deh. Ini bukti visual dari langkah pertama tadi. Nggak usah pusing sama istilah-istilah di grafiknya, fokus aja ke garis merah. Lihat kan ada puncak baru yang kecil itu? Nah, itu tuh sinyal kimia yang nunjukin kalau patinya berhasil diaktifkan. Prosesnya berhasil. Terus, buat langkah kedua, yang membongkar lignin, mereka pakai sesuatu yang disebut Deep Eutectic Solvent atau DES. Gampangnya gini, anggap aja ini kunci kimia. Struktur lignin yang rumit itu kayak pintu yang kegembok rapat. Nah, DES inilah kuncinya. Dia ngebuka gemboknya, mecah lignin jadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih rapi, dan yang paling penting, jadi jauh lebih siap buat bereaksi. Oke, teori kimianya emang keren, tapi kan percuma kalau lemnya nggak berfungsi di dunia nyata. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, setelah semua proses canggih ini, lem barunya beneran ampuh nggak sih? Yuk kita lihat datanya. Kemenangan pertama, dan ini besar, ada di suhu. Lem baru ini ternyata bisa kering dan mengeras di suhu 138 derajat Celcius. Coba bandingin sama yang pakai lignin biasa, butuhnya 157 derajat. Kelihatannya bedanya dikit ya, tapi buat skala industri, ini artinya hemat energi gede-gedean dan pastinya hemat biaya juga. Sekarang kita ngomongin soal kekuatan. Grafik ini nunjukin seberapa kuat lem ini nyatuin serpihan kayu. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Batang biru itu lem dengan lignin biasa, yang merah itu lem baru kita. Kekuatannya naik drastis, sampai 27% lebih kuat. Luar biasa. Dan ini poin paling penting. Kekuatan ini bukan cuma buat pamer di laboratorium, ini beneran kuat, sampai lolos standar Eropa untuk papan partikel, yang terkenal ketat banget. Artinya apa? Artinya lem ini siap pakai buat industri beneran. Terakhir, soal tahan air.
Biasanya nih, salah satu kelemahan lem dari bahan alami itu gampang rusak kalau kena air. Tapi lihat lagi grafiknya. Lem baru ini jauh lebih tahan air. Dia nyerap airnya jauh lebih sedikit dibanding versi lama. Jadi, dia nggak cuma lebih kuat, tapi juga lebih awet. Jadi, setelah melihat semua data ini, yuk kita mundur dikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti penemuan ini buat kita semua di luar laboratorium? Kesimpulannya gini, kita sekarang punya lem baru yang ikatannya lebih kuat, lebih tahan air, butuh energi lebih sedikit buat bikinnya, bahannya dari alam yang melimpah dan bisa diperbarui, dan yang paling penting, sama sekali nggak pakai formaldehida. Ini sih menang di semua sisi. Jadi, penting buat kita ingat, ini bukan cuma soal resep lem baru, ini soal cetak biru, soal blueprint untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini nunjukin ke kita kalau produk sampingan industri itu bisa loh kita ubah jadi sesuatu yang super berguna, yang bikin rumah kita lebih aman dan planet kita lebih sehat. Penelitian ini udah ngebuktiin kalau jawabannya adalah bisa. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang penuh harapan. Kira-kira inovasi material cerdas dan ramah lingkungan apa lagi ya yang bahkan kita ciptakan selanjutnya untuk membangun dunia yang lebih baik?